Untuk menghentikan lahar mengalir ke pusat kota, petugas pemadam kebakaran bahkan membangun sebuah tembok selebar ratusan meter tepat di depan aliran lahar hanya dalam waktu 1 jam. Namun itu sama sekali tidak menghentikan lahar. Maka mereka merencanakan untuk menggunakan mobil pemadam dan helikopter untuk menyemprotkan air langsung ke lahar saat meluap melewati tembok. Tepat saat semua persiapan selesai, mereka menyadari lahar mengalir terlalu cepat. Dalam sekejap, lahar hampir meluap melewati tembok. Saat itu, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menunggu, karena helikopter belum tiba. Hanya dengan air dari mobil pemadam, mustahil mereka bisa memadamkan lahar. Saat tembok hampir roboh di momen kritis, helikopter akhirnya tiba di lokasi. Dengan komando dari kapten, mobil pemadam dan helikopter menyemprotkan air secara bersamaan. Seketika, seluruh kota diselimuti uap tebal dan lahar berhasil dipadamkan. Namun tepat saat semua orang bersorak, kapten tiba-tiba menerima telepon. Ia buru-buru meninggalkan lokasi dan segera menemui rekannya. Rekannya memberitahunya bahwa meski mereka berhasil menghentikan lahar mengalir ke pusat kota, lahar telah berubah arah. Ternyata, beberapa saat sebelumnya, rekannya telah membawa instrumen pengukur ke terowongan bawah tanah. Namun, instrumen menunjukkan suhu di terowongan bawah tanah telah melebihi 600 derajat dan masih terus naik. Maka rekannya segera memberitahunya. Untuk memastikan, mereka perlahan menurunkan kamera ke dalam terowongan. Namun dari video yang dikirimkan kamera, mereka tidak melihat apapun. Lalu kapten memutar arah kamera. Detik berikutnya, mereka melihat lahar mengalir deras dari sisi lain. Di momen kritis, kapten segera melemparkan kamera, menarik rekannya ke samping, dan menghindari serangan lahar. Setelahnya, keduanya cepat-cepat mencari peta terowongan. Mereka harus bersiap lebih awal. Berdasarkan peta, ujung terowongan bawah tanah ternyata adalah sebuah rumah sakit. Maka kapten bergegas ke lokasi dan mengarahkan tim demolisinya untuk meledakkan lubang drainase lain, mengarahkan lahar melalui pipa pembuangan menuju laut. Namun saat itu, timnya melapor bahwa pipa drainase berada di lereng miring dan mustahil mengarahkan lahar ke dalamnya. Tepat saat semua bingung, kapten tiba-tiba melihat sebuah bangunan di dekatnya dan segera muncul ide. Mereka akan meledakkan bangunan itu untuk mengubah arah aliran lahar. Semua segera bertindak. Mereka harus memasang bom dalam waktu 20 menit. Saat itu, lahar di terowongan sudah mulai menyembur. Melihat ini, kapten segera memerintahkan peledakan. Dengan asap tebal membubung, mereka berhasil mengarahkan lahar ke dalam pipa. Dan dengan cepat, lahar mengalir ke laut melalui dasar sungai kota. Tepat saat itu, hujan deras mulai turun.